Shalom anak sekolah minggu. Selamat hari minggu untuk kita semua. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Damai sejahtera daripada Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, kiranya memelihara saudara sekalian di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari Minggu ini dari Injil Matius pasal 26 ayat 36 sampai dengan ayat 46. Demikianlah firman Tuhan. Supaya anak sekolah minggu mendengarkan firman Tuhan, maka Inang Pendeta akan membacanya. Maka sampailah Yesus bersama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Ia membawa Petrus dan kedua anak Yebedeus besertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Setelah itu, ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tertidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucap doa yang itu juga. Sesudah itu, ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Demikianlah firman Tuhan. Anak sekolah minggu yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, firman Tuhan pada hari ini yang kita dengarkan tadi adalah kisah-kisah perjalanan Yesus pada akhir-akhir hidupnya. Dikatakan di sana, Yesus adalah orang yang senantiasa hidup di dalam berdoa. Apapun yang terjadi dalam hidupnya,
Ia berdoa, susah, senang, sakit, dan duka. Bahkan dikatakan mau mati rasanya. Ia tetap berdoa kepada Bapa. Firman Tuhan hari ini dikatakan di Taman Getsemani. Yesus bersama muridnya yang dia kasihi, yaitu Petrus dan kedua anak Zebedeus. Anak sekolah minggu, kalau inang pendeta bertanya, coba siapa anak Zebedeus? Sudah dapat? Anak Zebedeus adalah Yakobus dan Yohanes. Karena itu Yesus mengajak muridnya 3 orang. Petrus, Yakobus, Yohanes. Mereka pergi ke Taman Getsemani untuk berdoa. Sebagaimana Yesus sering lakukan di dalam hidupnya. Dikatakan di dalam firman Tuhan yang kita dengarkan tadi, Yesus pergi dan isi doanya jelas dikatakan yang pertama ayat 39. Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang kukehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Dikatakan cawan ini. Biasanya di cawan apa? Biasanya di cawan makanan. Jadi orang tua kita setelah masak dibuat makanan di tempat yang boleh kita sebut dengan cawan. Karena itu, apa yang dimaksud Tuhan Yesus dengan biarlah cawan ini lalu daripadaku? Karena bagi Yesus makanan bukan hanya makanan sehari-hari. Cawan di sini bagi Yesus makanan, yaitu kehendak Allah. Karena itu ketika Yesus dicobai, Tuhan Yesus berkata bahwa manusia tidak hidup dari roti saja, tapi dari firman Tuhan. Jadi cawan di sini makanan yang pahit. Apa pahitnya cawan itu? Cawan itu berisi semua dosa manusia. Semua dosa manusia harus ditanggungnya. Harus diembannya. Karena itu dosa itu bukan sesuatu yang ringan atau enak. Tapi dosa itu sesuatu yang pahit, yang mengerikan, yang menyiksa, yang menghukum. Karena itu Yesus berkata, jikalau mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi Yesus bukan tidak mau meminum cawan. Karena itu dia katakan, tetapi janganlah seperti yang kukehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Jadi Yesus tahu bahwa beban cawan hidup yang akan dimakannya, yaitu dosa-dosa manusia dan dunia, tetapi tetap dia mau menanggungnya seberat
sesusah apapun. Ketika Yesus kembali kepada Petrus, Yakobus, dan Yohanes, dilihatnya mereka tertidur. Kita juga ya, coba anak sekolah minggu. Lalai enggak berdoa? Sering kita lupa berdoa. Itu artinya kita sama dengan tertidur. Tapi Yesus hari ini mengajarkan Petrus, Yakobus, Yohanes. Karena itu Yesus mengingatkan, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam saja dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Jadi di sini Yesus meminta Petrus, Yakobus, Yohanes, dan kita hari ini yang mendengar firman Tuhan, anak-anak sekolah minggu, harus berdoa, berjaga-jaga. Jadi berdoa itu berjaga-jaga supaya kita jangan jatuh ke dalam pencobaan. Berdoa itu berjaga-jaga supaya roh penurut datang kepada kita. Berdoa itu berjaga-jaga supaya tubuh yang lemah ini menjadi kuat. Karena itu anak sekolah minggu, jangan lupa berdoa. Itu pesan Tuhan Yesus kepada Petrus dan pesan Tuhan Yesus juga kepada kita. Dikatakan di dalam firman Tuhan, Yesus kemudian pergi kedua kalinya untuk berdoa. Ayat 42. Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu. Yesus mengatakan doa yang sama. Bahkan pada ayat 44 juga Yesus ketiga kalinya berdoa. Doanya sama. Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu. Jadi di sini dikatakan bahwa Yesus berulang-ulang berdoa. Kita juga anak sekolah minggu harus berulang-ulang berdoa supaya kita kuat. Kita juga berulang-ulang berdoa supaya kita bertumbuh sehat besar. Kita berdoa, jangan malas, jangan tertidur. Di sini dikatakan di dalam firman Tuhan, ketika selesai Yesus ketiga kalinya berdoa, didapatinya murid-muridnya masih tertidur. Karena itu firman Tuhan mengingatkan kita, jangan sampai didapati Tuhan kita sedang tertidur. Betapa berbahagianya Tuhan jika didapatinya kita sedang bernyanyi, berdoa, membantu orang tua, membantu adik-adik, melakukan yang baik apa yang dapat kita lakukan ketika Tuhan menemui kita. Jadi jangan ditemui oleh Tuhan kita pada saat kita malas. Karena itu Tuhan berkata kepada Petrus, itu pada ayat 45, tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihatlah saatnya sudah tiba bahwa anak manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Sini Yesus memberitahukan bahwa kematiannya sudah tiba. Penyiksaan kepada dia sudah tiba.
Jangan lagi lalai, jangan lagi tertidur. Karena itu firman Tuhan hari ini mengingatkan kita tentang penderitaan Tuhan Yesus. Dan kita perlu tahu itu sebagai orang yang percaya kepada Yesus. Karena itu anak sekolah minggu, rajin-rajinlah berdoa, serahkan diri kepada Tuhan, dan berdoalah berulang-ulang. Bahkan ketika Tuhan melihat kita, dilihatnya kita sedang melakukan pekerjaan baik. Inilah pesan firman Tuhan untuk kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kasih setia-Mu kepada kami. Kami telah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kami sebagai anak sekolah minggu, orang yang rajin berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala kebaikan-Mu untuk kami. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera daripada Allah Bapa dan daripada anaknya Tuhan Yesus Kristus dan daripada Roh Kudus kiranya menyertai saudara sekalian. Amin.